Iya, oke. Kayaknya udah lumayan agak lama Mimin gak bahas hal-hal menarik dari manhwa Magic Emperor. Jadi, kali ini mari kita bahas pertemuan naga ganda. Nah, apakah itu gerangan? Mari kita bahas. Iya, jadi pertemuan naga ganda adalah kompetisi antar sekte. Mimin pernah menjelaskan di video-video sebelumnya bahwa di benua barat ada 10 sekte, di mana satu sekte teratas merupakan pimpinan dari 9 sekte lainnya. Nah, pertemuan naga ganda tersebut dilakukan oleh pimpinan sekte ataupun sekte tertinggi, yaitu sekte Two Dragon Courtyard, yang dipimpin oleh, kita sebut saja, janggut hitam dan alis putih. Dimana bisa dibilang kedua orang tersebut adalah manusia terkuat di dataran barat. Lalu kapan kompetisi ini akan berlangsung? Jawabannya masih sangat lama. Jika kita merujuk kepada manhwa yang masih ongoing, di mana saat ini masih berada pada bab ataupun arc debat esotrik, setidaknya kita harus melewati 2 atau 3 arc lagi. Pertama yaitu arc peperangan dengan gerbang kekaisaran, lalu ada arc peperangan dengan kaisar, dan selanjutnya arc awal mula meninggalkan keluarga Luo dan memasuki sekte Demonic Scheme. Intinya masih sangat-sangat lama sekali. Dan bergabungnya Zovan dengan sekte Demonic Scheme ada kaitannya dengan arc saat ini, yaitu arc debat esotrik. Karena mungkin beberapa chapter ke depan nanti kita akan melihat kematian Ning-Er. Lalu setelahnya, untuk menghidupkan kembali Ning-Er, Zovan pun dibantu oleh sosok tak dikenal. Nah, kalau kalian ingat ya, saat pertarungan debat esotrik itu berlangsung, ada 2 orang yang mengamati pertarungan Zovan. Nah, 2 orang tersebut adalah 2 orang perwakilan dari 2 sekte yang merupakan bagian dari 3 sekte pelindung, di mana 2 orang tersebut nantinya merekrut murid. 1 orang merekrut Chu Qingcheng dan 1 orang lainnya merekrut Zovan. Dan keduanya ini merekrut Zovan dan juga Chu Qingcheng tentu saja karena kemampuan mereka. Dan yang paling penting, mereka berdua juga berkontribusi besar dalam membangkitkan Ning-Er dari kematian. Dan tentunya yang merekrut Zovan adalah Xie Wuye, pimpinan dari sekte Demonic Scheme. Dan tentunya hanya ada satu alasan kenapa Xie Wuye merekrut Zovan, yang merupakan jenius terbaik di kekaisaran Tianyu. Walaupun memang pada awalnya Xie Wuye tertarik untuk merekrut Wangpu Qiantian, tapi karena ia telah dibunuh, akhirnya Zovan lah yang terpilih. Tujuannya hanya satu, yaitu sebagai perwakilan dari sekte mereka dalam pertemuan naga ganda. Nah, setelah mendapatkan pertolongan dari Xie Wuye, nantinya Zovan akan meninggalkan keluarga Luo. Dan juga itu masih agak lama, karena Zovan berpamitan tepat setelah menghancurkan kekaisaran Tianyu. Walaupun memang kekaisaran Tianyu nantinya masih beroperasi, tapi mereka hanyalah boneka di bawah keluarga Luo. Oke, kembali ke pertemuan naga ganda. Pada pertemuan tersebut atau kompetisi tersebut, 9 sekte akan beradu. Dimulai dari sekte terendah, sekte menengah, dan juga sekte tertinggi. Sekte menengah merupakan salah satu sekte yang harus dilawan Zovan dan juga para sekutunya. Tentu saja itu adalah hal yang mudah. Setelahnya nanti juga Zovan akan bertarung melawan sekte tingkat menengah, dan yang terakhir akan melawan sekte tingkat tinggi. Di dalam pertempuran tersebut nantinya Zovan juga akan berhadapan dengan 2 sahabat lamanya. Yang pertama ada Chu Qingcheng, yang kedua ada Xie Tianxiang. Chu Qingcheng bergabung dengan sekte Proven Heaven, sama dengan sekte Demonic Scheme. Sekte tersebut berada pada level sekte bawah. Adapun Xie Tianxiang, ia bergabung dengan sekte Sword God, yang merupakan sekte tingkat menengah.
Tentu saja akan ada banyak pertempuran seru pada kompetisi tersebut. Kita akan melihat bagaimana Zovan mengalahkan musuh-musuhnya. Padahal saat itu Zovan hanya berada pada ranah visi dewa dan seluruh lawannya hampir berada pada ranah eternal. Satu tingkat dari ranah visi dewa, akan tetapi Zovan masih tidak terkalahkan. Dimana kalau tidak salah nantinya lawan terakhir Zovan adalah Yelin, murid dari leluhur naga yang juga merupakan salah satu dari hewan suci. Dan pertempuran keduanya adalah pertempuran terbesar di pertemuan naga ganda. Pertempuran antara dua manusia setengah hewan buas. Dan tentunya pertempuran tersebut nantinya akan dimenangkan oleh Zovan. Walaupun tidak mudah untuk mengalahkan Yelin. Pokoknya pertemuan naga ganda bakalan seru banget dan tentunya lebih keren daripada arc debat esotrik. Hanya saja kita masih sangat lama sekali untuk bisa melihat pertemuan naga ganda dalam bentuk art visual atau visual art. Mungkin sekitar beberapa tahun ke depan. Jadi itu saja dulu untuk video kali ini. Kalau ada beberapa kesalahan ataupun kekurangan bisa tolong dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye bye. Oh iya, ada yang ketinggalan. Setelah pertempuran atau kompetisi naga ganda, nantinya sekte Demonic Scheme akan naik tingkat dari peringkat bawah ke peringkat menengah. Tapi sebetulnya nggak ada gunanya juga ya, karena nanti pas Zovan ngamuk, beberapa sekte besar dihancurkan olehnya, termasuk sekte Demonic Scheme. Oke, itu aja dulu.